terutama kepala desa yang sudah agak tua itu berhenti nih, nggak usah maju lagi, nggak nyampe kepalamu berpikir, gitu loh. Kalian masih konvensional, sekarang sudah zaman teknologi. Apakah ada persentase kemudian yang jadi ukuran kemudian desa-desa mandiri di seluruh Indonesia sehingga dana desa itu akan diberhentikan? Apakah ada potensi seperti itu, Kak? Ya, sebenarnya tujuan dari undang-undang desa ini kan mensejahterakan masyarakat pedesaan dan bagaimana kemudian desa itu bisa mandiri. Desa mandiri ini kan sudah ada desa mandiri nih hari ini, tapi dia juga belum diputus dana desanya. Memang tujuannya dana desa itu adalah bagaimana kemudian desa itu bisa mandiri. Tapi bukan berarti kalau dia sudah mandiri dia sudah tidak disubsidi oleh negara lewat dana desa. Meskipun sebenarnya banyak desa-desa kayak di Bali, di Jawa kemudian yang penghasilan asli desanya, PAD-nya itu ya enggak ada apa-apanya itu dana desa. Bahkan kepala desa dia bilang ya kalau kau enggak kasih dana desa jangan nih. Kenapa ya? Karena penghasilan asli desanya itu puluhan miliar. Sementara dana desa cuma sekian miliar. Tapi mereka juga masih dapat karena ya undang-undang kan. Kecuali kalau kemudian undang-undang tentang dana desa itu sudah dihapus, ya, itu baru mungkin diberhentikan. Sama dengan PNPM dulu kan itu kan ada regulasi dari nasional turun, program nasional itu PNPM. Kemudian berganti program hilang, muncullah kemudian dana desa. Itu maksud saya, Kak, kemudian karena berangkat dari itu tadi PNPM itu kan dia diberhentikan tuh. Nah, Yes. kemudian kalau itu ini kan pergantian presiden nih. Maksud saya kemudian setiap kepala orang ini kan berbeda-beda tuh. Setiap pimpinan itu pasti berbeda cara berpikirnya. Nah, kalau kemudian dana desa ini diberhentikan di pemerintahan presiden baru ini, saya khawatirnya mayoritas kepala desa yang ada di Mamuju Tengah itu tidak bisa ngapa-ngapain tanpa dana desa, karena kan selama ini mereka hanya berharap dari dana desa itu. Buktinya apa? Belum ada kemudian desa di 54 desa ini yang betul-betul mampu berdiri di atas pendapatan desa itu sendiri. Ya, kalau bisa apa-apanya sih mungkin masih bisa apa-apa karena masih ada ADD kan yang APBD wajib 10% diperuntukkan untuk desa. Gitu loh. Nah, meskipun ya jauh akan lebih susah geraknya gitu loh. Karena ya ada dana desa saja mereka nggak bisa ngapa-ngapain apalagi kalau tidak ada desa. Pasti jauh lebih buruk apa kondisi desa itu gitu loh. Belum kalau di Mamuju Tengah itu kan belum ada desa yang betul-betul berdiri di atas penghasilannya. Nggak ada, jauh. Menjadi problem ini khususnya di Mamuju Tengah ini, Kak, persoalan persentase 10% dari APBD Mamuju Tengah itu yang digelontorkan masuk ke desa itu, ini kan di beberapa kemudian hitungan itu, benarkah bahwa itu sudah sampai 10%? Ya, jadi menurut saya itu juga menjadi penting, menjadi bahan diskusi kita bersama dan menjadi bahan teman-teman yang menyandang status mahasiswa sebagai agen perubahan, penyambung lidah, terus teman-teman aktivis. Ada di Bateng itu kan ada PMI, HMI, ada apa semua itu kan. Itu perlu betul-betul ditanyakan ke DPR, itu sudah sesuai porsi atau tidak. Karena yang saya tahu bahwa kalau anggaran APBD Kabupaten Mamuju Tengah 600 miliaran, berarti ada sekitar 6 miliar itu yang bisa diperuntukkan, 60 miliar bisa diperuntukkan untuk ADD. Kalau 60 miliar dibagi 54 desa, harusnya ADD saja itu minimal di angka 1 miliar satu desa, ADD to. Nah, sementara rata-rata anggaran ADD Kabupaten Mamuju Tengah hari ini itu kan cuma di angka 800 paling tinggi kalau nggak salah. Ada yang ya rata-rata 600 juta lah ADD. Artinya itu tidak. Tapi yang saya pernah dapat itu katanya baru di angka 5% yang mampu diposisikan. Saya tidak tahu apa pertimbangannya, tapi kan jelas itu regulasinya, peraturan presiden kalau nggak salah.
Saya pernah kemudian Kak itu melangsungkan diskusi dengan salah satu anggota DPR Mamuju Tengah bahwa saya mencoba memperbandingkan ini bahwa kemudian angka 10% itu bukan dari hitungan kalkulasi 600 miliar keseluruhan APBD Mamuju Tengah, tetapi itu dikeluarkan dulu beberapa misalnya kayak DAK apa dan sebagainya itu DAKA atau DAUKA apa itu baru kemudian itu yang menjadi hitungan 10% setelah dikeluarkan beberapa anggaran-anggaran khusus itu baru itu dihitung menjadi 10%. Apakah itu seperti itu regulasinya? Itu yang saya tidak tahu betul juga seperti apa, dan makanya mungkin itu penting menjadi salah satu bahan diskusi kita di season berikutnya, bagaimana kita membedah regulasi peraturan presiden tentang itu, gitu loh. Nah, karena bisa jadi teman-teman juga yang datang ini audiensi itu dikibuli juga sama anggota DPR kan, asal ngomong aja juga dia, gitu loh. Karena saya pernah membaca sepintas tentang regulasi tentang itu, ya mungkin karena saya belum jauh sampai turunan-turunannya kali, bisa jadi ada turunannya bahwa dikeluarkan dulu DAK-nya. Itu hanya dari anggaran DAU saja misalnya yang menjadi acuan. Tapi yang jelasnya ada regulasi yang berbunyi bahwa 10% itu anggaran alokasi dana desa. Jadi kembali tadi saya tanggapi juga tadi kata-kata dulu untuk desa yang egonya saja dan ini tidak parah amat gitu loh. Saya mau bilang begini kepada kepala desa yang terutama kepala desa yang sudah agak tua itu, berhenti nih, nggak usah maju lagi, nggak nyampe kepalamu berpikir, gitu loh. Kalian masih konvensional, sekarang sudah zaman teknologi, gitu loh. Tidak usah cawe-cawe di desa, cukup mendoakan saja desa. Ini terutama ini untuk calon-calon kepala desa yang sudah tua itu, gitu loh. Saya selalu bilang ke teman-teman bahwa saatnya yang muda memimpin desa. Kenapa tidak pede dan bangga menjadi kepala desa? Yang pakai Garuda itu kalau di kabupaten cuma kepala desa dengan bupati, gitu. Jadi itu yang saya bilang sama kepala desa yang masih tua-tua itu dan tidak sadar diri. Yang kedua, calon kepala desa yang sudah tua-tua. Nah, saya kemudian mendorong teman-teman muda yang menjadi pemegang nahkoda di setiap desa dengan dirinya. Nggak nyampe yang kasihin orang tua, nggak namanya itu mungkin lebih tepatnya bahasanya seperti ini ya Kak, garam itu tidak terlalu nikmat tanpa masako. Tuh hari ini masako itu lebih dibutuhkan. itu bahwa kemudian persoalan terlalu banyak makan garam itu benar. Para orang tua ini lebih dulu makan garam, tetapi hidup hari ini itu makanan hari ini itu nanti nikmat ketika ada masako. Tuh hari ini orang sudah bicara soal masako gitu. Mungkin kayak gitu ya Kak. Itu ya makan mangga minum gua sama gua. Ya poin, tapi banyak juga sih sebenarnya desa-desa di luar Sulbar itu tua tapi dia update gitu. Nah, maksud saya ini ya sudah tua, nggak ngerti teknologi gitu. Nah, sementara semakin kesini desa itu semakin berbasis digital. Kalau almarhum itu kita kirimkan ke beliau Fatihah, mantan desa Singabakta, almarhum Pasadai, Salama Ilang Kubur Al-Fatihah. Itu saya ingat betul di periode keduanya. Saya didatangi 3 kali waktu itu saya masih di KPU, dan dia datang tidak merengek tapi meminta kepada orang tua di rumah untuk menggantikan posisinya beliau sebagai calon kepala desa periode keduanya. Kenapa? Karena dia bilang saya sudah tidak mampu. Jadi dia sadar dia tidak mampu. Dia bilang tidak mampu ini karena semakin canggih mini desa diurus. Saya ingat betul itu beliau itu. Salam Ilang Kubur. Jadi maksud saya banyak juga desa yang pede sekali menjadi kepala desa, tapi biar kasih mati laptop tidak tahu. Jadi bagaimana desa mau maju?